Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Keputusan pemerintah menetapkan libur Idul Adha selama 3 hari mulai 28 hingga 30 Juni 2023 memicu kegalauan di kalangan pengusaha. Para pelaku usaha umumnya mengeluhkan lamanya durasi libur yang beresiko mengurangi waktu produksi perusahaan. Menjawab keluhan dunia usaha, dalam keterangan persnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan bahwa kebijakan cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Meski demikian, pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan, sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan juga pekerja dan juga serikat buruh. Ida menilai penerapan cuti bersama menimbang kondisi dan kebutuhan operasi masing-masing usaha. Jika perusahaan membutuhkan terus beroperasi, maka pemerintah mempersilahkan perusahaan tidak memberikan cuti bersama. Jika itu diterapkan, pemerintah meminta hak cuti tahunan karyawan tidak dipotong dan upah pekerja harus dibayarkan secara normal. Cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Kemudian pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional. Ya, kebijakan cuti bersama menuai polemik di dunia usaha. Meski diyakini akan mendongkrak sektor pariwisata, namun tidak sedikit operasional sektor usaha yang terdampak kebijakan ini. Association of the Indonesian Tour and Travel Agency atau ASITA optimis, kebijakan cuti bersama pada tanggal 28 dan 30 Juni ini mampu menggerakkan industri pariwisata tanah air. Terlebih momentum cuti bersama bertepatan dengan libur sekolah. Menurut Wakil Ketua Umum ASITA Budianto Ardiansa, tidak hanya tempat wisata, namun sejumlah sektor juga akan mendapatkan keuntungan dari momentum cuti bersama, baik dari sisi transportasi, penginapan, hingga pelaku UMKM. Kita berharap semua pihak, terutama maskapai penerbangan, kereta api, dan moda transportasi lainnya, hotel, restoran, biro perjalanan dapat maksimal memberikan pelayanan yang terbaik sehingga kegiatan wisata di libur Idul Adha tersebut dapat berjalan dan baik. Sementara itu, Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menilai sektor properti menjadi salah satu sektor usaha yang turut terganggu dengan cuti bersama Idul Adha. Selain menghambat target pembangunan, para kontraktor juga berpotensi terkena penalti dari pemberi kerja. Kami tidak semua sektor usaha ini setuju. Karena apa? Keputusan yang diambil ini akan mengakibatkan di mana produktivitas mereka berkurang. Salah satunya adalah teman-teman yang saat ini merasa keberatan, itu khususnya di bidang-bidang properti kontraktor. Seperti diketahui, pemerintah menetapkan tanggal 28 dan 30 Juni 2023 sebagai cuti bersama Idul Adha. Keputusan cuti bersama tersebut tertuang dalam keputusan bersama 3 menteri. Penambahan cuti bersama ini dilandasi kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Riki Anwardi, Tim Liputan IDX Channel.